Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh Sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPU PKI Dokuritsu Jumbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumatsuhi Karada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodingrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichi Bangsai Yoshio Jepang dan Soeroso Indonesia. BPU PKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama wakil serta anggota BPU PKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman Ichi Bangsai Soeroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPU PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Yang pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di rapat ini didatangi oleh wakil dari Jepang dan wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, mari kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi dalam membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena pondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam pri ketahanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon pertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, 3. keseimbangan lahir dan batin, 4. musyawarah, 5. keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman,
Saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulan ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat karena di sini dharma artinya kewajiban. Sedangkan kita sedang membahas dasar. Setelah mendapat saran dari teman saya yang seorang ahli bahasa, akhirnya saya memberikan kelima dasar negara itu yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, negara yang kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak berkenan akan bilangan kelima Pancasila tersebut, saya boleh peras menjadi 3 yang biasa disebut Trisila. Dan jika saya peras lagi disebut sosionasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan mengemukakan pendapat Anda. Terima kasih dan itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua, apakah nama usulan Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichiban Ase. Ohayo gozaimasu. Minasama, tadaima no giron ohaicho itashimashite. Makoto ni kanmei o ukemeshite. Watashi wa Nihon daihayo toshite. Kono gokajo o sensei itashimasu. Kongomo Indonesia totomo ni kyoroku shite maritai to omomasu. Arigato gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichiban Ase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara, Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUKI ini dengan agenda rumusan dasar negara kita akhir sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. Maharamis, Abdul Qadir Muzakir, Ahmad Sudarjo, Mr. Muhyamin, Haji Agus Salim, Ki Hajar Wasid Yasmin, dan Abi Koeso Jotrosuyoso. Panitian 9 menghasilkan sebuah merumuskan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta Charter. Pesan: hal-hal yang menyangkut orang banyak sebaiknya dan seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai kata mufakat.